kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang penyusunan RPJPD 2025-2045 ya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2045. Nah, mungkin kita pencerahan dulu untuk di awal ini, penjelasan awal tentang apa yang dimaksud dengan RPJPD. Pak Aprijal, silahkan. Siap, terima kasih Bu Danili. Jadi kami sampaikan bahwa Bapeda Kabupaten Tanah Laut sekarang dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025 tahun 2045 di mana menggantikan RPJPD sebelumnya tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Baik, RPJPD ini landasan hukumnya adalah Peraturan Mendagri nomor 86 tahun 2017 tentang penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan beserta dengan evaluasi dan pengendaliannya. Nah, itu dasar hukumnya. Tapi yang pasti adalah RPJPD ini menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD yang berlaku selama 5 tahun. Nanti yang di dalam RPJMD itu ada visi dan misi dari kepala daerah yang terpilih. Nah, nanti tahapan-tahapannya itu akan dibuat di dalam RPJPD tahun 2025 dan 2045. Begitu, Bu. Oke. Nah, lalu untuk tahapan-tahapan pembuatan RPJPD, karena tadi seperti disebutkan oleh Pak Aprijal, ini nanti akan menjadi dasar dari RPJMD, kemudian juga menjadi dasar dari RKPD ya, dari semua SKPD juga. Nah, lalu bagaimana Pak Aprijal tahapan-tahapan kita dalam menciptakan RPJPD ini? Ini kan jangka waktu lama nih. 20 tahun ya, Pak? Iya. 20 tahun. 20 ya? Iya, 20 betul. tahun. Iya itu. Nah, RPJPD ini bagaimana Pak tahapan-tahapannya sehingga segala bentuk pembangunan atau program yang nanti diinginkan 20 tahun sampai 20 tahun ke depan dapat terakomodir dalam RPJPD ini, Pak? Baik, Bu. Jadi dalam penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 ini sebenarnya Kementerian Dalam Negeri sudah menyusun rancangan pedoman umumnya. Rancangan pedoman umum. Cuman memang belum ditetapkan. Tapi untuk menjadi dasar kita dalam penyusunan, Kementerian Dalam Negeri sudah memberikan timeline dalam penyusunan RPJPD ini. Mungkin ulun sampaikan saja bahwa RPJPD itu dibagi dalam 2 substansi. Yang pertama substansi rancangan awal. Yang kedua adalah proses penetapan. Nah, dalam penyusunan rancangan awal itu kita dibagi dalam beberapa tahapan sebelum nanti disampaikan kepada legislatif atau DPRD. Nah, tahapan-tahapannya itu di bulan Oktober itu adalah penyusunan rancangan awal. Rancangan awal ini berupa apa, Pak? Rancangan awal itu dokumen rancangan awalnya, Bu. Artinya di situ ada identifikasi masalah, kemudian ada evaluasi RPJPD periode sebelumnya, kemudian ada masukan-masukan dari masyarakat maupun dari stakeholder terkait. Termasuk di situ kita memperhatikan RPJMN dan RPJPD, rancangan awal RPJPD dari Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, dalam penyusunan rancangan awal itu dari timeline yang sudah disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri dimulai dari bulan Oktober, Bu. Mulai bulan Oktober sampai dengan Desember itu penyusunan rancangan awal. Oktober berarti Desember 2023 ini. 3, betul. Ya. Nah, kemudian ada forum konsultasi publik namanya. Forum konsultasi publik ini nanti melibatkan semua stakeholder, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga anggota legislatif atau DPRD. Nah, itu kita diberikan waktu sampai dengan minggu kedua bulan Januari.
tahun 2024. Ya, 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 ya. Selanjutnya adalah penyampaian rancangan awal ke DPRD yang nanti akan dibahas selama lebih kurang 10 hari kerja. Itu kita diberikan timeline sampai dengan minggu ke-4 Januari. Artinya setelah konsultasi publik, rancangan awal kita sempurnakan, kita sampaikan ke DPRD untuk dibahas selama 10 hari kerja. Iya, artinya menyiapkan dari hasil forum konsultasi publik tadi sampai menjadi rancangan awal yang akan disampaikan kepada DPRD hanya ada waktu 2 minggu ya Pak ya? Iya betul Bu. Waduh, 2 minggu. Oke, luar biasa. Ya. Lanjut Pak. Nah setelah nota kesepakatan atau paripurna hasil kesepakatan rancangan awal dengan DPRD yang diparipurnakan disampaikan ke gubernur untuk dilakukan evaluasi atau konsultasi. Itu juga di Januari minggu ke-4 Bu. Wow. Betul. Setelah kita melaksanakan konsultasi ke gubernur melalui Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan, kita mendapatkan rekomendasi, baru kita menyusun rancangan. Namanya rancangan RPJPD. Itu sampai dengan bulan Maret tahun 2024. Nah, setelah bulan Maret, setelah rancangan kita susun, kita laksanakan musyawarah rencana pembangunan untuk RPJPD 2025-2045. Itu dilaksanakan di minggu pertama bulan April. Kemudian setelah dilaksanakan musrenbang, kita mendapat masukan kembali dari stakeholder, dari tokoh masyarakat. Kita akan melaksanakan penyusunan rancangan akhir RPJPD. Itu dengan timelinenya di bulan Mei tahun 2024. Ya. Setelah rancangan akhir disusun, dilaksanakan review oleh inspektorat. Nah itu masih dalam tahap penyusunan substansi RPJPD. Ya. Luar biasa. Nah kemudian substansi selanjutnya adalah proses penetapan. Oke. Proses penetapan ini itu dilaksanakan di bulan Juli dengan melaksanakan pembahasan rancangan akhir yang sudah direview APIP ke DPRD. Ya. Setelah dilaksanakan pembahasan DPRD, entah itu nanti namanya pansus atau komisi atau apa di DPRD, itu dilaksanakan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada minggu pertama bulan Agustus. Selanjutnya, setelah dilaksanakan persetujuan bersama, dilaksanakan evaluasi rancangan peraturan daerah RPJPD. Itu dilaksanakan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus. Ya. Yang terakhir adalah penetapan RPJPD yang harus ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Agustus. Nah itu kira-kira timeline penyusunan RPJPD khususnya Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2045 berdasarkan draft final rancangan pedoman umum penyusunan RPJPD dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi yang perlu kami sampaikan juga bahwa di waktu yang sama dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni kami juga menyelesaikan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD tahun 2025. Dan di bulan Juni pun kami menyelesaikan rancangan teknokratik RPJMD tahun 2025-2045 sebagai dasar bagi pasangan calon kepala daerah yang akan berkompetisi menjadi bupati dan wakil bupati Tanah Laut pada bulan, kalau tidak salah dimajukan di bulan September. Tahun 2024. Nah, jadi di sela-sela itu kami harus menyelesaikan 3 dokumen
plus di bulan Julinya menyelesaikan RKPD perubahan tahun 2024. Iya betul kali. Ya. Ini saya mengikuti aja rasanya kayak rasa kalau bahasa Banjarnya tuh manggah ya. Ini bagaimana yang mengerjakannya. Iya, artinya RPJPD yang dibuat ini melalui tahapan-tahapan yang tadi disampaikan oleh Pak Prijal luar biasa dan melibatkan ya banyak dari stakeholder, kemudian lembaga masyarakat, ya, ya partisipasi dari masyarakat. Nah, lalu dalam hal isi dari RPJPD itu sendiri, Pak Aprijal, apakah itu berupa petunjuk atau program umum yang nantinya bisa bisa diterjemahkan sendiri-sendiri oleh semua stakeholder dan elemen masyarakat, atau memang dia juga merujuk kepada hal yang rinci? Tidak, Bu. Kalau di RPJPD itu memang terkandung di situ visi dan misi. Nah, visi dan misi ini tidak terlalu rinci seperti kita menyusun RPJMD, hanya hal-hal umum saja. Nah, visi dan misi RPJPD ini nanti juga mengacu ke visi dan misi di dalam RPJMN yang nasional dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, seperti RPJPD tahun 2005-2045 kita ada 1 visi dan ada 7 misi. Nah, tapi memang di situ secara umum nanti mendetailkannya itu di dalam tahapan-tahapan RPJMD yang 5 tahun. Jadi ada 4 tahap nanti, Bu. Ya. Di tahapan program itu ada di RPJMD, nanti untuk kegiatan dan subkegiatan ada di RKPD. Secara umumnya seperti itu. Secara umumnya seperti itu ya, oke. Nah, arah pembangunan, Pak, arah pembangunan RPJPD itu. Iya, ada. Kalau arah pembangunan ada. Iya, arah pembangunan berarti di RPJP ya, RPJPD, RPJPD. Nah, lalu tadi dimuat adanya visi dan misi apa ya? Betul. Visi dan misi. Nah, apakah visi dan misi ini juga ditentukan oleh kita, maksud saya selaku pemerintah daerah dalam hal ini Bapeda, atau visi misi ini nanti akan disesuaikan dengan rancangan teknokratik tadi, Pak? Karena kan berkaitan dengan kepala daerah nantinya. Jadi begini, Bu, dalam penyusunan RPJPD ini kebetulan kita dibantu juga oleh tim ahli dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Oh, oke. Ya. Karena menyangkut hajat hidup selama 20 tahun ke depan. Iya. Jadi kita dibantu oleh tenaga ahli dari Universitas Gadjah Mada. Sekarang kami sedang melaksanakan penjaringan visi dan misi. Kami pernah mengeluarkan survei kalau tidak salah tanggal awal November untuk menjaring partisipasi masyarakat melalui survei. Alhamdulillah dalam survei tersebut kita mendapatkan saran untuk visi dan misi itu ada sekitar 300 masukan. Oh, luar biasa ya. Berarti masyarakat masukan. Kita sangat peduli ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, nanti masukan dari masyarakat itu akan kita elaborasi dengan rekomendasi hasil evaluasi RPJPD tahun sebelumnya, periode sebelumnya maksudnya. Okay. Periode sebelumnya kita elaborasi, kemudian melihat perkembangan terbaru baik nasional, provinsi maupun internasional. Nah, nanti dalam penyusunan itu kita bersama-sama dengan tenaga ahli dari UGM kita akan rumuskan visi dan misi arah pembangunan tanah laut 20 tahun ke depan.
Jadi memang tantangannya cukup berat Iya, Bu. betul sekali. Makanya itu Karena 20 ini diperlukan apa ya? Kalau Iya. ilmu Penerak- terawang, Oh iya, terawang. ilmu terawang Makanya- yang luar biasa ke 20 tahun yang akan datang begitu. Ya, makanya Iya, iya. alhamdulillah Mhm. di tanah laut ini kita termasuk beruntung karena mempunyai eh, tenaga ahli dalam penyusunan dokumen perencanaan ini, Ustadz Abdul Karim. Beliau ini kebetulan memang lulusan dari ekonomi pembangunan, jadi secara teknis memang banyak beliau yang berhubungan dengan UGM-nya. Nanti kita bicarakan sama-sama, rapatkan sama-sama, minta petunjuk pimpinan. Iya, iya, iya. Karena 20 tahun ini bukan waktu yang sebentar. Betul Artinya sekali. Iya. kalau Bu Nelly sekarang pensiun, saya 20 tahun ke depan itu pensiun juga sudah Bu. RPJPD-nya belum berakhir. Belum berakhir, Ya, iya, ini betul, memang iya. peninggalan yang luar biasa yang luar ini, biasa. iya, iya. Ya. Nah, kemudian saya sampaikan juga bahwa minggu kemarin kami juga sudah melaksanakan penjaringan permasalahan yang dikumpulkan pada setiap SKPD. Artinya secara sektoral SKPD di Kabupaten Tanah Laut ini permasalahan yang dihadapi sekarang 5 tahun ke depan maupun 20 tahun ke depan apa. Jadi SKPD pun berperan dalam hal ini. Betul. Karena menyampaikan permasalahan, bukan permasalahan yang artinya 1 tahun kita tangani selesai, bukan. Artinya SKPD pun harus bisa melihat bahwa tantangan 20 tahun ke depan khususnya di sektor SKPD tersebut Secara teknis mereka, apa begitu ya? Secara teknis apa, kemudian mereka juga harus bisa mengira-ngira lah 20 tahun ke depan itu untuk SKPD itu apa sih yang akan dilaksanakan untuk membangun tanah laut khususnya. Ya luar biasa. Artinya SKPD juga harus mempunyai ilmu terawang juga nih terhadap teknis yang menjadi tupoksi dia sendiri. 20 tahun ke depan ini tupoksi kita ini mau dibawa kemana begitu. Betul. Ya? Tantangannya apa begitu, terus solusinya apa? Ya, luar biasa. Oke, baik. Saya ke Pak Abdul Karim. Pak Abdul Karim. Ya, Pak Ustadz. Iya. Oke, Pak Abdul Karim. Dalam penyusunan ini tadi disampaikan oleh Pak Rijal, saya mendengar aja kayaknya kayak rumit banget gitu, kayak rumit banget. Lalu dalam tahapan-tahapan yang tadi disampaikan oleh Pak Rijal tersebut, agar RPJPD kita ini memang kalau pas banget sih mungkin enggak ya Pak ya. Paling tidak kita mendekati lah kepada kondisi 20 tahun yang akan datang ya, di tahun 20.045. Masih ada enggak lu? Lu. Oke, apa nih Pak hal yang paling krusial yang menjadi pedoman kita dalam menyusun RPJPD tersebut? Terima kasih atas waktunya Bu. Baik. Jadi kita sekarang ini kan sedang menyusun RPJPD untuk yang 20 tahunan. Ya seperti biasa dalam suatu perencanaan yang paling mendasar adalah kita diawali apa yang mau kita lakukan gitu kan. Ketika kita berbicara apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita capai, pasti berdasarkan dari evaluasi sebelumnya. Mengevaluasi apa permasalahan, apa isu strategis yang kita akan hadapi. Nah, yang harus intent kita lakukan adalah kita harus mencari permasalahan dan isu strategisnya yang jelas dulu. Kalau kita menentukan permasalahan ini tidak selektif ya kan, tidak insentif tidak terlalu lebih detail, maka ini kita nanti arah sasaran yang akan kita rumuskan juga akan salah, ya kan? Misalkan kita hari ini kendalanya di pendidikan, tetapi ketika data yang kita dapatkan ini salah sehingga merumuskan masalah pun salah. Ternyata kita katanya kurang infrastruktur. Ternyata ketika kita jawab infrastruktur, ternyata yang permasalahan di pendidikan ini
yang memang harus kita hadapi ternyata tidak kita jawab. Iya, Nah, itu. iya, iya, iya. Jadi waktu yang harus, makanya kita hari ini kan lebih banyak memberikan kepada SKPD bagaimana cara menentukan permasalahan yang benar. Ini kan banyak SKPD permasalahannya paling kurang anggaran, Ya, kurang betul, anggaran. betul. Apakah dengan ditambahi anggaran permasalahan kabupaten akan selesai? Iya, Enggak betul, juga kan? betul, Nah, betul. itu. Ya itu yang harus kita jawab, permasalahan apa yang dihadapi kabupaten lain, bukannya kurang anggaran, ya kan? Ya itu Pak, Iya, iya, iya. yang menjadi permasalahan. Oke, bagaimana kita memberikan petunjuk atau mungkin ada indikator-indikator kepada SKPD untuk menentukan permasalahan tersebut, Pak Abdul Karim? Jadi gini, jadi misalkan kita di pendidikan, misalnya sektor pendidikan, kita kan ada indikator, misalkan ada rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Nah, kita lihat mungkin 5 tahun ke belakang lah, anggap kita ambil time series 5 tahun ke belakang. Apakah kita misalkan rata-rata lama sekolah nih tahun 2002 kemarin mentargetkan misalkan 8 tahun. Ya. Ternyata realisasinya anggap baru 7,5 tahun. Berarti kan ada gap nih. Ada permasalahan kita tidak mencapai target. Berarti ini masalah sebenarnya, Ya, 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 masalah. Nah, masalah. Kedua, misalkan kita target 8 tapi terrealisasi 8,5 tahun, berarti kan ada istilahnya terpenuhi target kita. Mungkin ini tidak jadi masalah mungkin dari kita, tapi kita harus mensandingkan juga dengan kabupaten sekitar kita di lingkup Kalimantan Selatan. Ternyata di Kalimantan Selatan sendiri rata-rata lama sekolah ini sudah mencapai angka 9 tahun. Ini kan menjadi masalah juga. Kalau memang secara target kita memenuhi, tetapi ketika dibandingkan dengan kabupaten lain dengan rata-rata provinsi, ternyata tidak ini kita masih di bawah. Ini permasalahan kita juga. Nah, seperti itu menentukan. Jadi menentukannya berdasarkan data yang valid dan update lah. Nah, iya betul. Oke. Jadi indikator yang perlu diperhatikan yang pertama adalah data ya. Data ini juga nih kita kalau berbicara soal data nih kadang-kadang data nih apa ya kalau kata orang Pak Abdul Karim surung sintak. Nih ya data di sini berbeda dengan data di sini. Data di sini berbeda dengan data di sini. Nah, ini juga ketika kita mengambil kesimpulan data yang mana yang harus kita pakai, maka itu juga akan menentukan hasil akhir dari rancangan atau program yang kita buat. Seperti itu. Nah, lalu apakah Bapeda juga memberikan semacam petunjuk atau mungkin ada ketetapan juga bahwa data yang harus kita pakai itu adalah data yang ini mungkin seperti itu sehingga kita bisa seragam begitu Pak Karim. Jadi kan kalau data ini ada yang sektoral Bu, Betul. ada yang makro. Yang makro ini kan seperti pertumbuhan ekonomi, IPM, pengangguran itu kan. Ya, yang valid yang kita akui sekarang kan dari BPS. Nah, betul. Jadi otomatis lah BPS yang kita harapkan datanya. Nah, tetapi misalkan dari sektoral. Nah, dari ada punya sektoral data nih. sendiri. Nah, ada punya data sendiri. Dan data itu ternyata berbeda dengan data resmi dari BPS. Ya, biasanya Bu, kalau sektoral biasa BPS pun mengacu kepada SKPD yang mengeluarkan. Kalau sektoral, tapi kan yang menjadi permasalahan adalah yang dari dinas sendiri atau dari SKP sendiri bisa mempertanggungjawabkan metodologi pengumpulan data tersebut. Kalau memang bisa dipertanggungjawabkan, metodologinya oke lah datanya itu bisa kita ambil. Baik. Beberapa hari yang lalu kita juga sudah bertalkshow dengan BPS. Nah, kita juga perlu sampaikan juga kepada para SKPD juga melalui Bapeda bahwa data yang dipunyai oleh sektoral itu di cross check melalui BPS, kemudian jika itu sudah menjadi kesepakatan nanti akan ada rekomendasi dari BPS sehingga data itu resmi dapat dipergunakan. Jadi mungkin tambahkan sedikit Bunda terkait dengan penjaringan data di SKPD bahwa Bapeda sudah menyelenggarakan FGD antara SKPD, Bapeda dan tenaga ahli kita dari UGM. Di situ kita sudah memberi petunjuk tentang tata cara menentukan masalah seperti yang disampaikan oleh Pak Karim tadi. Sebagai contoh, umpama IPM kita tahun 2022 anggap 70,35. Secara target kita memenuhi.
Karena umpama target kita 70 saja. Oke. Capaian kita 70-35. Iya, artinya ada Artinya- kelebihan dari target. Artinya target kita melebihi. Mhm. Melebihi dari realisasi kita melebihi dari target. Target, oke. Tapi itu jangan dianggap bukan masalah Nah, dulu. itu yang saya maksudkan tadi. Ya. Ya. Karena kita harus membandingkan dengan kabupaten kota lain di sekitar Kalimantan Selatan. Mhm. Bagaimana kita? Ternyata kita urutan ke-7 Hmm. di Provinsi Kalimantan Selatan. Oke. Dan angka kita masih di bawah angka rata-rata provinsi. Mhm. Nah, itu juga sebenarnya bisa dijadikan masalah. Kenapa kita peringkat 7? Kenapa Oke. kita di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan? Iya. Kemudian kalaupun itu kita sudah memenuhi seperti indeks gini, kita nomor 1 di Kalimantan Selatan. Sekarang kita bandingkan dengan nasional. Mhm. Kalau kita di nasional masih di bawah rata-rata nasional, itu pun masalah. Iya, nah, itu yang seperti saya maksud tadi, ya, Itu betul. sudah kita sampaikan dengan semua SKPD. Kalau tidak salah minggu kemarin juga Pak Arim ya. Oke. Kita melaksanakan FGD dengan UGM, kemudian Bapeda dan SKPD terkait. Nah, itu. Iya. Itu yang tadi saya maksudkan. Apa yang menjadi satu pedoman dari SKPD untuk menentukan permasalahan. Artinya data itu bukan hanya data kurang, tapi juga data lebih juga menjadi evaluasi kita Betul. seperti itu. Iya. Nah, kemudian data tersebut juga disanding dengan data provinsi dan data nasional. Lalu Pak Karim, apakah di dalam SKPD kita menyusun permasalahan, menyusun program untuk dimuat di dalam RPJPD ini juga mendapat pendampingan atau bagaimana kita mengarahkan agar sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk dari Permendagri tersebut? Jadi berdasarkan apa yang sudah kita lakukan Bu, ya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid, yang mungkin sekitar 2 minggu lalu kita sudah melakukan sosialisasi Bu, sosialisasi kepada SKPD, bagaimana cara merumuskan permasalahan, bagaimana cara merumuskan isu strategis. Nah, itu kita sudah berikan sosialisasi. Nah, habis itu kan mereka ngumpul bahan hasil diskusi mereka Bu. Jadi hasil diskusi mereka nanti kami olah dulu Bu. Nanti kami olah dulu bersama tenaga ahli. Habis kami olah, baru kami lakukan FGD Bu dengan SKPD. betul. Apakah ini sudah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh SKPD permasalahan atau memang ada koreksi-koreksi lagi? Iya, Nah, ataukah seperti itu juga Bu. apakah ini dapat dimengerti Iya, oleh seperti itu, Bu. SKPD? Iya. Iya, betul, Nah, betul. nanti apabila oke sudah Bu, FGD-nya mungkin ada tambahan-tambahan, baru kalau sudah antara tim penyusun dengan SKPD ini sudah klop, baru kita konsultasikan publik Bu untuk menerima masukan dari masyarakat. Seperti itu Bu. Oke, iya. Karena memang saya pernah merasakan gitu ya. Iya. Begitu rumitnya menentukan program dan masalah ke depan itu. Makanya kalau telepon tapi tak angkat, Iya, WA iya. tapi Maklum, tak balas, maklum ya. maklumi aja. Saya khawatir juga saking pikirannya banyak, Pak Prijal menuju kantor aja kadang-kadang dia salah nih. Iya itu kadang-kadang, makanya itu begitu rumitnya. Belum lagi permasalahan pada SKPD. Biasanya ketika SKPD menerjemahkan dari indikator-indikator yang diberikan oleh Bapeda, ini kadang-kadang ada yang nggak nyambung, ada yang hanya berdasarkan keinginan semata, begitu, bukan kebutuhan. Nah, inilah yang sering menjadi permasalahan. Bagaimana Pak Karim kita untuk menjaring masukan-masukan dari SKPD sehingga memang benar-benar ini adalah hal yang dapat kita lakukan di 20 tahun yang akan datang. Ya, idealnya sebenarnya kan di SKPD ini ya yang menjadi permasalahan yang bertahun-tahun kepada kita kan, perencanaan ini selalu diampu oleh Kasubag Perencanaan. Iya, Nah, itu betul. yang menjadi permasalahan. Betul. Jadi Nah, yang itu dia. sebenarnya data-data permasalahan terkait SKPD itu kan ada di bidang-bidang sebenarnya. Iya, betul. Nah, Nah, sekarang ini- bidang-bidang ini menyerahkan kepada perencanaan. Akhirnya Oke, itu yang mau saya perencanaan ini kan orang baru juga, misalkan baru Iya, dimutasi gitu. betul. Itu yang menjadi permasalahan di kita Bu. Nah, Jadi itu kan, sehingga perencanaan yang iya, mereka buat ya,
perencanaan yang menurut mereka begitu ya, bukan secara teknis oleh SKPD di dalam SKPD tersebut begitu. Nah, maksud saya apakah memang Bapeda memberikan rumus begitu? Misalnya kalau hendak berolah kopi segelas, gelas belimbing itu kopinya sesendok, gulanya 2 sendok begitu, creamernya sendok. Nah, maksud saya seperti itu. Sehingga memang enak lah dirasakan begitu. Jadi kan waktu kami memberikan arahan tuh seperti itu, Bu. Jadi kan kami nyurati di dalam surat tuh bahwa untuk mengidentifikasi permasalahan bukan tanggung jawab Kasubag Perencanaan saja. Jadi buat tim. Tim misalkan di situ ada kabit, bahkan ada kepala yang nanti akan merumuskan. Jadi mungkin hasil perumusan itu harus diberita acarakan. Jadi memang itu hasil dari diskusi mereka, bukan dari tidak ada salah menyangka. Pembangunan ini kayak ini, nah ya betul. Jadi terawangan cuma Kasubag Perencanaan saja gitu. Terbatas kan ya Pak Galim, betul. Oke, iya. Mengalami, Bu. Mengalami. Iya, makanya itu saya jadi semangat di sininya itu agar memang benar-benar ke depannya karena kalau sudah terjadi seperti ini yang nanti bepicik kepala benar tuh Bapeda pastinya sudah ini mengepres ini mana nih ya. Bapeda kan manusia juga gitu ya. Jadi kemampuan pun untuk menjaring semua SKPD dengan kebutuhannya terbatas juga gitu. Meskipun tadi disampaikan oleh Pak Aprijal, kita sudah didampingi oleh tenaga ahli dari UGM gitu ya. Ada berbagai upaya-upaya yang dilakukan, tapi tetaplah kita ibaratnya untuk mengetahui secara teknis ya kebutuhan dan program SKPD itu kan sangat terbatas juga oleh Bapeda. Nah, di sini yang diperlukan. Jangan sampai nanti juga terjadi pas ketika sudah masuk di dalam RPJPD program ini gitu ya. Setelah selesai ini akhirnya menjadi sebuah perdebatan. Nah, kenapa ini, kenapa begini, kenapa begitu. Nah, lalu Pak Aprijal, ketika RPJPD ini sudah masuk di tahap nota kesepakatan tadi ya, nota kesepakatan dengan DPRD, apakah rancangan RPJPD ini kira-kira kalau misalnya ada masukan atau ada yang harus diperbaiki, ini dapat diperbaiki kembali? Bisa, Bu. Oke. Bisa. Karena setelah nota kesepakatan di rancangan awal itu kita melaksanakan penyusunan rancangan. Jadi tahapannya itu rancangan awal, kemudian rancangan. Rancangan itu pun bisa kita perbaiki kalau ada masukan lagi pada saat musrenbang sebelum kita melaksanakan penyusunan rancangan akhir. Dan bahkan rancangan akhir pun ketika diproses penetapan dan pembahasan dengan anggota DPRD itu ada masukan kembali atau ada perubahan itu bisa sebelum ditetapkan. Oke. Jadi masih ada waktu-waktunya ya Pak ya. Karena memang RPJPD maupun RPJMD itu bentuknya perda, peraturan daerah. Jadi akan kita bahas bersama wakil-wakil rakyat yang ada di DPRD. Nah, jadi pikiran-pikiran Bapak Ibu anggota DPRD yang mewakili konstituennya itu apakah sudah termuat dalam baik rancangan awal, rancangan maupun rancangan akhir RPJPD ini akan kita pertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam dokumen RPJPD sebelum penetapan. Nanti pun penetapan kan perda ini kan ditetapkan bersama antara legislatif dan eksekutif. Iya. Kalau sebenarnya kalau isi perdanya mungkin Bapeda Pak Aprijal sorangan gini kawa gitu. Kalau isi kalau yang sulitnya itu lampirannya itu. Kalau perdanya paling 5 lembar. Iya, makanya itu. Iya, yang sulit itu yang di belakangnya itu yang saya bayangkan. Ya, yang saya bayangkan itu menguras tenaga, waktu ya, bahkan menguras emosi ya Pak Aprijal. Ya. Karena yang cukup panjang itu nanti pembahasan di rancangan akhirnya. Kalau rancangan awal itu sudah ditetapkan cuman 10 hari kerja, artinya dalam 2 minggu itu harus disepakati melalui nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif yang diparipurnakan, baru kita masuk ke tahapan rancangan. Artinya dari hasil nota kesepakatan dari rancangan awal tersebut nanti akan kita lempar ke musrembang ya Pak ya? Belum Bu. Belum. Dari rancangan awal itu kita
konsultasi dulu ke gubernur Oh, melalui Bapeda. gitu. Oke. Nah, karena di rancangan awal itu sebenarnya itu yang substansinya. Betul, makanya itu. Substansi visi maupun misi daerah 20 tahun ke depan. Nah, itu nanti akan kita bawa konsultasi ke gubernur, akan dievaluasi apakah sudah sesuai dengan visi dan misinya RPJPD provinsi maupun visi dan misinya nasional. Iya. Nah, itu akan dievaluasi. Kemudian keluar rekomendasi, baru kita melaksanakan penyusunan rancangan. Oke, baik. Ya, rumit memang. Rumit, Bu. Iya, tidak semudah yang dibayangkan. Orang hanya melihat RPJPD, RPJMD begitu ya. Nah, tapi prosesnya sangat luar biasa. Baik, sebelumnya kita ke suara pendengar dulu, Pak. Ada Pak Masri di Bekatung. Selamat pagi, Pak Masri. Nah, orang awam Pak Masri ini orang awam jar. Iya, Pak Masri di Bekatung, RPJPD ini kan 20 tahun nih. Nang kayak apalah menyingkronkan pembangunan kita, kan tidak tahu kondisi per tahunnya. Daerah ini bisa berubah-ubah. Nah, betul sekali. Atau ada yang urgen, mungkin nantinya pembangunan maaf amun tersalah orang awam hihihi makasih. Nah Pak, iya maksudnya kata Pak Masri memang benar Pak, ini kan 20 tahun ke depan nih. Tadi mungkin seperti yang dijelaskan oleh Pak Abdul Karim tadi, ada rumus-rumusnya begitu, sehingga memang benar-benar apa yang kita susun ini dapat dipakai pada 20 tahun yang akan datang. Sedangkan kata Pak Masri, daerah kita ini kan berubah-ubah Pak. Dari tahun ke tahun itu kan perubahan-perubahannya ada ya. Nah, kemudian ada orang desa. Nah, orang desa juga ada dengarannya. Orang desa umpat betakun. Nah, apalah bedanya Renja PD lawan RKPD? Tuh, nah makasih. Oke. Renja PD dan lawan RKPD. Oke. Mirip-mirip nyoblos sama sini. Iya. Betul. Ya. Baik, dua dulu Pak, kita jawab. Oke. Terima kasih Pak Masri dari Bekatung yang katanya orang awam. Iya. Nah, cuman biasanya kalau orang merendah ini biasanya pengetahuannya tinggi. Iya. Nah, kalau seperti padi ya Pak, semakin merunduk semakin berisi katanya. Iya. Nah, terima kasih Pak Masri. Jadi kami sampaikan bahwa memang RPJPD ini kan berlaku 20 tahun. Artinya kita pun tidak tahu 20 tahun ke depan itu seperti apa. Iya. Karena kita tidak dilengkapi dengan ilmu terawang tadi Pak ya. Makanya kita melaksanakan penyusunan ini by data. Kalau orang statistik itu mempelajari data itu. Seperti umpama ulun sampaikan bahwa ada namanya indikator makro pembangunan nasional. Nah, indikator makro pembangunan nasional itu terdiri dari indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, kemudian pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita. Nah, jadi dengan data kita taruh kondisi awal perencanaan, sekarang tahun 2025. Nah, tahun 2025 data IPM tanah laut itu berapa? Nah, kemudian nanti data 20 tahun sebelumnya melalui 4 RPJMD yang sudah dilalui itu juga kita tampilkan. Jadi menjadi bahan evaluasi juga betul, Pak ya. Iya. Kalau ilmu statistik itu biasanya dia pakai data by series. Kalau saya tidak salah gitu Pak, by series. Jadi data tahun per tahun tuh time seriesnya itu bisa menjadi patokan bahwa 20 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu bisa kita prediksi. Sekarang ini kan lagi rame-rame nih perhitungan survei presiden wapres. Mereka itu cuman mensurvei 1.200 responden dengan 200 juta pemilih. Betul. Tapi mereka bisa menentukan bahwa memilih pasangan A, B, C ini sekian persen. Nah, itulah kenapa kami dalam hal ini kami minta dampingi dengan tenaga ahli dari universitas yang terkemuka juga di Indonesia kan, kemudian kita memakai data BPS sehingga
prediksi pembangunan kita 20 tahun ke depan itu walaupun tidak sama persis, Betul. tapi Paling mendekati tidak lah. mendekati, ya. Nah, kemudian kita juga memperhatikan rekomendasi hasil dari evaluasi RPJPD kita periode sebelumnya, yaitu 2005-2025. Nah, ulun sampaikan salah satu rekomendasi itu adalah akselerasi pembangunan perekonomian pemerintah Kabupaten Tanah Laut difokuskan pada sektor pertanian. Artinya memang unggulan kita di Tanah Laut ini adalah pertanian. Ya, betul. Iya, 20 tahun ke depan kita arahkan bahwa pembangunan kita itu ke sektor-sektor unggulan kita. Ya. Sektor-sektor unggulan selain pertanian, kita menjadi daerah industri. Kemudian kita menjadi daerah tujuan pariwisata. Nah, itu yang kita dorong, Bu. Bukan secara sampang kita harus menambah jalan sekian kilometer. Iya, betul. Iya, Tidak iya, seperti iya. itu. Tidak seperti itu. Jadi kita Atau kita harus menambah anggaran sekian gitu ya. Makanya kata Pak Karim tadi bahwa kita menyusun dokumen perencanaan khususnya yang RPJPD ini memang betul-betul menggunakan data sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Begitu. Betul. Nah, kemudian Apakah isu yang seperti yang generasi emas kan 2045 ya? Ya. Apakah jadi IPM di sini lebih diadukan juga? ya, kalau Indonesia Emas 2045 itu adalah visi nasional, visi ya, nasional. ya. Nah, sampaikan bahwa ada namanya visi abadi. Visi abadi atau misi abadi. Iya. Nah, misi abadi. Iya. Yang abadi itu ya 6 indikator makro itu. Yang pertama indeks pembangunan manusia yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, kemudian 17 sektor ekonomi, kemudian kemiskinan, kemudian pengangguran, kemudian pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Itu adalah visi abadi. Artinya apapun dokumen perencanaan yang disusun, baik nasional, provinsi, daerah, harus ada 6 ini, Bu. Harus ada 6 ini. Jadi pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran dan ekonomi ini memang bukan hanya Indonesia, tapi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan dunia. Iya. Kita harus mau menjadi negara maju, indeks pembangunan kita harus tinggi. Kalau tidak salah Indonesia ini masih peringkat ke 79 dunia rasanya 2020. Bandingkan dengan Singapura yang peringkat 3 dunia IPM-nya. Iya. Indeks pembangunan manusianya. Masih jauh ya kita. Masih jauh. Oke, baik. Di pertanyaan kedua tadi, Pak. Kemudian orang desa ya tadi sama aja, ulun orang desa juga, beda Renja dan RKPD. Kalau rencana kerja PD itu disusun oleh SKPD. Nah, kalau RKPD itu rencana kerja pemerintah daerah itu disusun oleh Bapeda. Muatannya apa? Muatannya sama. Kalau Renja SKPD itu adalah rencana kerja tahun ke depannya. Itu artinya dibuat setahun sekali, Pak ya? Betul. Okay. Kalau RKPD itu rencana kerja pemerintah daerah. Ini kumpulan dari Renja PD, itulah RKPD. Nah, mungkin secara teknis bisa dijelaskan Pak Karim? Pak Karim, diperjelas, Pak. Jadi ya Renja PD ya berarti rencana kerja perangkat daerah. Ya. Jadi itu miliknya SKPD atau dinas-dinas badan-badan. Nah, dari rencana kerja itu kita kompilasi, kita kumpulkan, jadilah namanya RKPD. Jadi gabungan dinas, badan, kantor itu jadi satu, namanya RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. Seperti itu. Artinya Renja PD tadi dibuat oleh SKPD sesuai dengan tupoksi SKPD itu sendiri ya. Nah, dari itu diambil apakah keseluruhan atau bagian-bagian tertentu Pak Karim untuk dimasukkan ke dalam RKPD. Jadi RKPD ini kan kita buat dulu Bu ini. Nanti yang mau disusun SKPD ini arahannya dari RKPD. Jadi ketika dia membuat Renja PD tadi, dia harus berpatokan kepada apa yang diarahkan di RKPD, di rancangan RKPD dulu. Jadi ketika sudah disetujui oleh SKPD dengan Bapeda selaku penyusun RKPD, oke,
Nah, setelah disetujui baru kita kompilasi jadilah RKPD. Seperti itu. Oke. Mungkin Iya. ulun tambahkan sedikit Yap. Bu, untuk orang desa ini. Orang desa ya. Oke. Nggih. Jadi Bapeda itu pada saat bulan November, nah seperti ini bulan November, Desember itu sampai dengan Januari itu sudah melakukan identifikasi penyusunan untuk RKPD tahun selanjutnya. Nah, baru nanti di bulan Januari itu dilaksanakan forum konsultasi publik untuk RKPD. Kalau kita melaksanakan tahun 2024 berarti untuk tahun 2025. Nah, di dalam forum konsultasi publik itu nanti disampaikan bahwa tema pembangunan kita tahun 2025 itu apa? Kemudian isu-isu strategisnya apa? Nah, kemudian ada yang namanya prioritas kita tahun 2025 apa? Nah, itu adalah muatan di dalam RKPD. Oke. Nah, selanjutnya SKPD menerjemahkan prioritas, isu strategis maupun tema pembangunan tahun yang akan disusun itu ke dalam renjanya masing-masing sesuai dengan sektor SKPD-nya. Umpama pertanian, berarti mereka melihat di situ dalam isu strategis, dalam prioritas dan dalam tema pembangunan yang berkaitan dengan pertanian. Kalau Kominfo mungkin yang berkaitan dengan SPBE-nya, Betul. sistem pemerintahan berbasis elektroniknya. Iya. Nah, biasanya kalau Kominfo itu ada di apa namanya itu tata kelola pemerintahan. Nah, ada di prioritas yang seperti itu. Nah, RKPD ini kita sampaikan dulu tema, kemudian isu strategis, Baru kemudian prioritasnya, baru iya, diterjemahkan ke menjadi dalam renja perangkat daerah masing-masing sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Mungkin Iya, itu. oke. Jadi jelas ya bagi orang desa tadi ya. Oke, satu lagi Pak, tadi ada, kalau tadi orang desa ini orang awam Pak. Nah, orang awam. Ya, orang awam. Kenapa katanya pembangunan dan kegiatan yang sering dilaksanakan oleh SKPD, oleh pemerintah dalam hal ini tidak pas dengan kondisi yang ada sekarang? Itu apakah karena perencanaannya kurang atau memang apa-apa? Di mana nih biasanya Pak Aprijal yang menjadi miskomunikasinya? Padahal kita kan tadi sudah menyusun RKPD, menyusun ini begitu. Terima kasih orang awam. Iya. Hari ini banyak orang-orangnya. Iya, iya. Orang-orangan. Kalau boleh ulun pertanyakan kembali, tidak pasnya di mana? Tidak pasnya di mana? Karena dalam kita menyusun RKPD, RKPD yang tahunan, kemudian RPJMD, kita semua berdasarkan indikator kinerja utama, ada namanya IKU. Nah, pada RPD pengganti RPJMD tahun 2023 kemarin ada namanya RPD tahun 2024-2026. Di situ ada 19 indikator kinerja utama. Nah, kita berdasarkan itu, Bu, menyusun RKPD itu berdasarkan 19 indikator kinerja utama, umpama infrastruktur. Nah, sekarang infrastruktur kita arahkan sesuai dengan indikator kinerja utama kita, umpama targetnya berapa. Nah, ya segitu kita baik menyusun RKPD maupun targetnya kita sesuaikan dengan dokumen yang di atasnya. Bukan umpama target umpama 100 kita alokasikan untuk 200, ya tidak seperti itu juga. Makanya yang tidak pasnya seperti apa? Iya. Nah, ini Pak, kadang-kadang begini mungkin ya, tidak pas itu mungkin menurut kacamata masyarakat mungkin ya. Nah, tetapi dalam hal perencanaan itu SKPD dan Bapeda sudah memberikan indikator-indikator tertentu begitu ya, sehingga hasil daripada apa yang akan mereka lakukan ini sudah sesuai dengan aturan yang sudah disampaikan. Ini misalnya seperti ini katanya Pak ya, misalnya ini salah satu SKPD melakukan misalnya pembuatan jalan di sini, padahal sebenarnya bukan itu yang diperlukan masyarakat pada saat ini begitu, seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu contohnya. Nah, namun tadi perlu kita garis bawahi, pada perencanaan itu sudah digodok secara masak sesuai dengan indikator kinerja utama tadi ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Jadi ya memang kita memaklumi masyarakat itu menilai pembangunan itu
apa yang dirasakan Nah, dan apa yang itu maksud dilihat. saya. Iya, Nah, itu Pak. Iya. Ya, menilai. Iya. Padahal ya itu ada betulnya, tapi Mm-mm. tidak semuanya ke sana, Bu. Mhm, betul. Karena kita ada juga pembangunan itu yang tidak terlihat, Yap. seperti indeks pembangunan manusia tadi, Betul. masalah kemiskinan. Lingkaran Nah, sumber daya manusia. Kalau fisik, terus terang fisik itu kita sudah ada mekanismenya tersendiri. Mhm. Iya. Karena terus terang saja ada yang namanya musrenbang desa, ada yang namanya musrenbang kecamatan, ada yang musrenbang kabupaten. Itu semua usulannya itu semua usulan fisik. Iya. Termasuk- Lebih banyak ke sana iya, ya. Semua usulan fisik. Padahal kita ada namanya pembangunan manusia. Pembangunan manusia ini ya di sektor Hal-hal yang pendidikan, non fisik tapi menjadi Betul, investasi bagi kita betul. begitu ya. Iya. Kita memaklumi masyarakat menilai pembangunan itu apa yang dilihat, Ya. apa yang dirasakan. Oke, nah kemudian juga perlu kita garis bawahi juga bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah memang tidak bisa mengakomodir seluruh keinginan masyarakat ya Pak ya. Betul. Iya. Nah, itu juga ya yang perlu juga kita garis bawah. Mungkin Ulun agak promosi sedikit. Nggih, oke, kalau siap. dikatakan perencanaan pembangunan kita tidak pas, kebetulan Tanah Laut ini dalam 3 tahun ini kita tahun 2020 kita juara kedua perencanaan pembangunan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, Kemudian alhamdulillah. 2021 kita pun juara 2 tingkat provinsi. 2022 kita juara ketiga tingkat provinsi. Artinya apa yang sudah kawan-kawan susun di Bapeda itu ya sudah sesuai dengan Aturan-aturan yang berlaku, dan ya. dokumen perencanaan yang sudah kita susun. Oke, iya. Ya itu tadi kata saya, artinya pemerintah membuat perencanaan sudah sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, dokumen-dokumen yang berlaku. Kemudian kalaupun misalnya dianggap oleh sebagian itu adalah pembangunan tidak pas, ya mungkin karena memang keinginan masyarakat kan banyak Ya, begitu ya. betul. Nah, sehingga di satu sisi pemerintah tidak dapat mengakomodir seluruhnya, dan jika terdapat pada hal ini ya masyarakat bisa menyampaikan kebutuhan tersebut melalui musrenbang desa tadi. Nah, itu apa yang menjadi keinginan itu pun akan nanti digodok ya Pak ya. Betul. Iya, digodok Banyak kembali. sebenarnya banyak Iya, mekanismenya, Bu. Selain melalui musrenbang desa, kecamatan, kabupaten, kemudian melalui usulan reses pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Nah, itu salah satu. Banyak mekanisme. banyak sekali sebenarnya ya. Cuman memang yaitu dengan keterbatasan anggaran kita tidak mungkin semua bisa kita Betul. akomodir. Oke, jadi kita memakai skala prioritas ya Skala Pak ya. prioritas. Yang mana nih yang lebih banyak manfaatnya gitu ya. Yang mana nih yang lebih banyak dirasakan Betul. gitu. Yang mana yang lebih banyak dapat mendukung kepada visi misi daerah kita. Pencapaian daerah. Pencapaian. Iya, betul seperti itu. Saya rasa jelas ya terjawab. Oke. Waduh, waktunya kita belum ke sekarang kita langsung ke hambatannya. Iya, banyak sekali ternyata yang harus dibahas dalam penyusunan RPJPD ini. Saya berharap agar kita semua dapat memahami Pak Aprijal, Iya. dapat memahami. Seperti ini loh kita memasak gitu ya, memasak RPJPD ini begitu ya. Jadi agar kita semua dari seluruh elemen masyarakat dapat memberikan dukungan. Betul. Ya, seperti itu. Sehingga pada 2045 nanti hasil yang kita capai itu dapat lebih banyak mengakomodir kebutuhan masyarakat. Nah, seperti itu. Ya. Oke, baik. Kita ke hambatan aja Pak. Hambatan yang sering kita hadapi di dalam penyusunan RPJPD ini apa nih Pak? Kalau hambatan secara teknis itu sebenarnya tidak ada. Ya, yang krusial tidak ada Pak ya. Cuman waktu, Ya, waktu. Oke. Wak- Waktu, tenaga. Betul, waktu. Oke. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di saat kita penyusunan RPJPD, kita harus juga menyelesaikan RKPD 2025, betul. Iya. RPJMD Iya. teknokratik. Ada lapisan-lapisan lain yang menjadi di situ kewajiban. waktu akhirnya kita itu sebenarnya ya dibilang tidak fokus ya fokus. Cuman fokus kita itu akhirnya terbagi. Iya, betul. Iya. Nah, makanya dalam hal ini mudah-mudahan dengan kami menggandeng tenaga ahli dari UGM ini untuk hambatan waktu ini bisa Terbantu kita ya. atasi. Nah, kemudian kalau hambatan secara teknis yang dialami Pak Karim seperti apa Pak? Bisa sampaikan Pak? Tidak apa Pak? Iya. Ya, terutama kan sebenarnya waktu sama kapasitas sama
sama kuantitas SDM kita lah. Kita kan di Bapeda terbatas, Betul. di SKPD mungkin juga terbatas juga. Itu yang menyebabkan apalagi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif ini banyak sekarang ini. Betul, betul. Yang harus dituntut untuk laporan ini itu yang menjadi jadi permasalahan, mungkin waktu sama tenaga yang SDM kita yang kita miliki yang menuntut kita supaya menyelesaikan, jadi multitasking lah orang itu kan. Betul. Semua harus semua bisa gitu ya, Pak Karim. seperti itu. Iya. Oke, baik. Sayang sekali Pak, waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung. Tapi saya masih ingin minta closingnya nih Pak. Oke. Apa nih yang harus dihimbau dengan masyarakat, SKPD dan seluruh elemen dalam rangka penyusunan RPJPD kita ini? Ya, kalau dalam rangka penyusunan RPJPD ini kami mohon doa sajalah. Doa agar kami bisa melaksanakan perumusan visi misi RPJPD ini dengan baik. Kemudian bermanfaat bagi pembangunan tanah laut khususnya 20 tahun ke depan, supaya kami selalu diberikan kesehatan. Amin. Itu aja. Kemudian terkait dengan masukan masyarakat, terima kasih kemarin melalui survei kami di Google Form itu sudah ada sekitar 300 masukan. Kami akan pertimbangkan dan kami akan diskusikan dengan tim ahli dari UGM. Kemudian pada saat forum konsultasi publik, pada saat acara yang melibatkan masyarakat, kami minta juga agar masyarakat turut berpartisipasi, karena kami pun seperti yang Pak Karim sampaikan, selain keterbatasan waktu, kami juga keterbatasan SDM, tenaga, jadi tidak semua kami bisa tahu. Ada juga kami yang tidak tahu. Ya, nah, yang betul. tidak tahu ini tolong kami diberi masukan maupun diingatkan. Dan satu lagi Bu, Ya, oke. Ulun promosi sedikit boleh lah. Siap, silahkan. Pada hari Senin nanti, Bapeda Kabupaten Tanah Laut khususnya dan kawan-kawan peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 5 dan 6 tahun 2023 akan melaksanakan launching 5 inovasi. Oke. Nah, mungkin ulun bacakan 5 inovasi yang akan di-launching pada hari Senin nanti, mudah-mudahan berjalan lancar. Amin. Itu yang pertama adalah aplikasi SI Monep, yaitu sistem informasi monitoring dan evaluasi Evaluasi. pembangunan daerah. Oke. Nah, ini kebetulan saya sendiri Bu yang membuat inovasinya Oh, luar sebagai biasa. peserta PKA angkatan 5. Mhm. Kemudian aplikasi Siselin, sistem informasi keselarasan kinerja, itu inovasi dari Pak Andra, sekretaris Dispusip. Oh. Kemudian sistem informasi layanan terintegrasi dengan desa atau Silaris, itu inovasi dari Ibu Hairiah, Kabid di Disduk Capil. Nah, kemudian si Kopi Ada, itu sistem informasi keolahragaan dan pelaporan insan olahraga daerah, itu inovasi dari Pak Tajudin Nur, Pak Deden di Dispora. Oke. Ya, betul. Iya. Kemudian yang terakhir adalah launching in-house training jalan-jalan ke desa. Ini inovasi dari Pak Camat Tambang Ulang, Pak Muhammad Amin. Nah, insya Allah hari Senin akan kami launching di Bapeda Kabupaten Tanah Laut. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Sekaligus nanti akan dilaksanakan sosialisasi untuk aplikasi Simonep yang merupakan inovasi dari saya sendiri, Bu. Oke, luar biasa ternyata. Ya, Iya. mudah-mudahan kami mengundang seluruh sekretaris atau seluruh Kasubag Perencanaan atau Kasubag Perencanaan Keuangan di tiap-tiap SKPD untuk berhadir pada tanggal 20 November tahun 2023 di Aula Mangkubumi Bapeda. Mungkin itu Bu, sedikit ulun menyampaikan apa yang menjadi agenda peserta PKA angkatan 5 dan 6 tahun 2023. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Ulun akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, bagus sekali. Ya, luar biasa ternyata.
apa yang sudah disampaikan oleh Pak Aprijal, Pak Abdul Karim ya dalam kaitannya dengan RPJPD. Kemudian juga luar biasa juga kita sudah meraih berbagai penghargaan ya di tingkat provinsi berkaitan dengan perencanaan ini. Kemudian juga luar biasa lagi juga tentang aplikasi-aplikasi inovasi oleh SKPD yang akan di-launching nanti pada tanggal 20 November ya Pak ya. Ya salah satunya adalah aplikasi yang diciptakan oleh Pak Aprijal sendiri, aplikasi Simonip ya, bukan si Iwan ya, bukan Simonip. Oke, luar biasa. Semoga segala apa yang kita laksanakan, upaya-upaya yang kita laksanakan untuk membangun tanah laut tercinta ini dapat berjalan dengan lancar, didukung oleh berbagai masyarakat, dapat mengakomodir ya skala prioritas yang diperlukan oleh masyarakat, dan tentunya juga mudah-mudahan selalu dapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa ya Pak ya, Pak Karim. Amin. Baik, terima kasih atas kebersamaannya Pak Aprijal, Pak Karim, dan juga terima kasih kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami, dan juga para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Pandang FM, radio kebanggaan orang tanah laut ya, kami mengudara untuk Anda. Salah hilapnya kami mohon maaf, dan semoga kita berjumpa kembali lain waktu dan kesempatan. Saudara pendengar